Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Badri Rofaila. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari Pustaka Booking yang sebelumnya database saya sudah saya upload di web lanjut21a.labictuniramalang.com dengan nomor MHS saya yakni 19. Oke, kita masuk dulu. Maka dia akan menampilkan daftar buku yang ada pada Pustaka Booking ini. Nah, di sini kita bisa klik detail untuk mengetahui data buku. Maka akan ditampilkan dari data buku yang ingin kita ketahui keterangannya, seperti halnya judul buku, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Lalu kita klik kembali. Ketika kita klik kembali, maka dia akan menampilkan daftar buku yang kita lihat di awal tadi. Oke. Lalu kita klik salah satu buku yang ingin kita pinjam. Maka dia akan memberikan peringatan, yakni akses ditolak karena kita belum login. Maka kita harus login terlebih dahulu. Apabila kita sudah mempunyai akun, maka kita langsung login. Namun apabila kita masih belum mempunyai akun, maka kita klik daftar. Di mana daftar anggota ini untuk bisa meminjam buku di Pustaka Booking ini kita harus mengisikan nama lengkap kita, alamat lengkap kita, alamat email, password kita sesuai yang kita inginkan, dan konfirmasi password yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Oke, karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka kita langsung login saja. Kita masukkan alamat email kita dan juga password kita. Lalu kita login. Oke, karena di sini tadi kita ingin meminjam salah satu buku yang ada di daftar ini, maka coba kita klik lagi booking. Maka secara otomatis dia akan masuk ke keranjang booking. Nah, ketika kita klik booking, ini adalah keterangan buku yang kita pinjam. Apabila kita ingin melanjutkan meminjam buku ini di waktu seterusnya, kita klik lanjutkan. Namun apabila kita sudah ingin menyimpan dan meminjam buku ini, maka kita klik selesaikan booking. Namun apabila kita klik pilihan yang ada simbol hapus atau keranjang ini, maka kita akan menghapus daftar buku yang kita pinjam dari booking ini, dan secara otomatis buku tersebut kita kembalikan. Apabila kita ingin meminjam lagi dan ataupun kita meminjam buku yang lain, dia secara otomatis akan menambah daftar pinjaman kita di booking ini. Kita logout saja. Selanjutnya kita coba masuk ke halaman admin dengan kita mengetikkan di belakang MHS 19 ini, yakni autentifikasi. Nah, ini adalah halaman admin, dan kita masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan akunnya sebelumnya. Oke, setelah kita masuk di sini, kita tampilan awal akan menampilkan profil kita, di mana dari profil kita ini kita bisa mengubah profil kita, yakni yang diubah bisa email kita, nama lengkap, dan juga gambar. Mungkin di sini saya akan mencoba mengganti foto profil saya yang awalnya default
menjadi ada. Nah, setelah kita klik open, kita klik ubah, maka dia secara otomatis akan berubah sesuai foto profil yang kita inginkan. Lalu di selanjutnya kita masuk ke menu kategori buku. Di sini ada beberapa kategori buku yang bisa kita lihat. Ada komputer, bahasa, sains, dan seterusnya. Dan di sini juga kita bisa ada menu tambah, ubah, dan juga hapus. Mungkin contohnya kita ingin menghapus salah satu kategori yang ada di sini, yakni mungkin kita hapus hukum. Kita klik OK, maka secara otomatis kategori hukum tadi akan hilang ataupun sudah dihapus. Namun apabila kita juga bisa untuk mengedit dari kategori yang sudah ada, yakni dengan klik ubah, dengan kita tambahkan semua komunikasi digital. Kita klik ubah, maka secara otomatis dia akan mengubah data, yakni komunikasi digital. Dan juga kita bisa menambahkan kategori baru, yakni kita mungkin contohkan agama atau hukum ya, yang sudah kita hapus tadi. Mungkin kita coba klik tambah, maka secara otomatis dia juga akan menambah. Lalu selanjutnya ada menu data buku. Nah, di data buku ini ada beberapa buku yang sudah kita tampilkan di awal tadi, dan juga dari data buku ini bisa kita ubah dan kita hapus. Mungkin kita contohkan, ini kita ubah dengan klik kategori, kita coba ubah jadi komputer, lalu kita update, maka secara otomatis dia akan berubah. Selanjutnya kita juga bisa menghapus salah satu buku yang sudah kita yang kita inginkan. Contoh mungkin buku bahasa Indonesia kita hapus, maka secara otomatis dia juga akan hilang. Dan kita juga bisa menambahkan buku baru. Contoh, kita masukkan judul bukunya Sprint, kategorinya komputer, nama pengarangnya ini ya Jack Knapp, nama penerbitnya ini tahun terbit mungkin kita kasih 2020. ISBN-nya kita coba klik isikan lagi, nominal stoknya 5. Nah, choose file ini kita untuk memilih gambar dari buku. Kita contohkan, lalu kita klik tambah, maka secara otomatis dia akan menambah ke daftar data buku. Laporan data buku. Nah, ini adalah data buku yang masuk ke daftar buku yang sudah diinputkan sebelumnya. Dan juga di sini ada menu laporan peminjaman. Karena di sini masih belum ada yang meminjam, maka masih kosong. Mungkin kita langsung saja beralih ke program kita. Bisa kita buka di Visual Studio ataupun di Sublime Text. Nah, di sini di view di bagian kategori ini kita untuk menampilkan beberapa kategori buku yang kita tampilkan tadi, seperti halnya di sini. Dan juga untuk di daftar buku, detail buku,
ini ada beberapa detail buku yang bisa kita masukkan seperti halnya judul buku, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Lalu di bagian controller ini ada booking. Nah, di sini ada data-data yang dimasukkan ketika kita klik booking di awal tadi, yakni seperti halnya ID buku, judul buku, ID user kita, email user kita, tanggal bookingnya tanggal berapa, seperti itu. Dan juga di sini ada pesan ataupun peringatan ketika apabila kita sudah meminjam buku dan masih belum kita ambil, masih belum selesai pemesanan kita meminjamnya, maka di sini nanti akan muncul peringatan, yakni masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil. Dan juga dari setiap peminjaman ini hanya dibatasi yakni 3, yakni di bagian sini. Maka akan memunculkan booking buku tidak boleh lebih dari 3. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.